Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana FPI dan Habib Rizik bertakiyah. Apa itu takiyah? Takiyah itu berkamuflase, mengubah penampilan hanya karena ingin melindungi diri dari dominasi orang. Itu namanya takiyah, berpura-pura lah begitu. Pura-pura baik, pura-pura nurut, pura-pura bersahabat. Padahal intinya mereka ya masih seperti yang dulu. Mereka masih garang, masih kasar, masih ngigit. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka mereka mengubah strategi pura-pura baik. Inilah sepertinya strategi yang dijalankan oleh Habib Rizik Syihab dan para pentolan-pentolan FPI terutama di Jawa Barat. Apa pasal atau apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya adalah kemenangan KDM di Jawa Barat yang dominan, hampir 70%, dan kekalahan total Habaib Alwi _ FPI bersama konco-konconya yaitu PKS dan HTI. Mereka kocar-kacir di Jawa Barat, gulung tikar dan bangkrut. Karena suaranya sangat minim dan rakyat yang sebelumnya percaya kepada mereka lari tunggang langgang meninggalkan mereka. Banyak faktor. Salah satu yang paling dominan adalah faktor karisma daripada Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Faktor lain adalah gempuran dalam tanda kutip dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap para Habaib Alwi. Terutama ketegasan beliau yang menyatakan bahwa Habaib Alwi atau para Habaib itu bukanlah keturunan Nabi. Jadi kalau dulu kata-katanya masih dipegang, masih diturut, masih ditazimi, sekarang sudah no way. Orang-orang Jawa Barat, orang Sunda, geus ngartieun, geus saladar bahwa maranehna ieu keur dibohongan, keur ditipu, keur diakalan ku para Habaib Alwi nu ngaku-ngaku keturunan Nabi teh. Kitu tah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan Deddy Mulyadi ini, otomatis kekalahan para Habaib Alwi itu menjadikan mereka tiarap. Yang dulunya mereka sangat garang, sangat ganas, menggempur Deddy Mulyadi sebelum menjadi gubernur, yaitu Bupati Purwakarta, dengan rencana menyerang Kang Deddy Mulyadi, mendemo Kang Deddy Mulyadi habis-habisan, menyebut Deddy Mulyadi musuh Islam, Deddy Mulyadi syirik, dan lain-lain. Maka sekarang mereka mengubah strategi karena melihat bagaimana rakyat Jawa Barat sangat mencintai KDM. Dan khusus untuk Habib Rizik Syihab, itu juga di ujung tanduk. Pertama karena kekalahan di Pilkada Jawa Barat, Pilgub. Yang kedua karena pondok pesantrennya juga dinilai ilegal karena membeli kepada orang yang bukan pemilik tanah, hanya penggarap yaitu petani. Tanah itu adalah milik negara, milik PTPN. Sama seperti tempat wisata Hibis, Eiger, dan lain-lain. Yaitu yang bertempat di Megamendung Puncak Bogor. Ini juga terancam digusur. Maka posisi kritis Habaib Alwi, posisi kritis FPI, posisi kritis Habib Rizik Syihab dan pesantrennya membuat mereka mengatur ulang strateginya. Dan terlihat adalah taqiyah, pura-pura baik, pura-pura mendukung agar tidak habis di Jawa Barat, agar tidak diserang oleh rakyat Jawa Barat. Kalau mereka masih menjalankan politik yang lama, pasti mereka akan hancur. Pada video yang lalu telah kita simak bagaimana HRS ngebaik-baikin KDM. Memuji-muji KDM, berlemah lembut kepada KDM, dan seolah-olah tidak pernah ada masalah dengan KDM. Bahkan dia lupa pernah ngajak gelut.
itu dari HRS. Bagaimana dari FPI? Salah satu pentolan FPI di Jawa Barat adalah Kiai Haji Miftah Fauzi. Jadi heboh dalam ceramah-ceramahnya kemarin itu, pertama ya mendukung KDM, memuji-muji KDM. Bapak pembangunan lah, bapak pembersihan korupsi lah, bapak ini, bapak itu, kita dukung. Tetapi kalau sudah mengajak nyembah patung, kita lawan. Ya, ini rakyat Jawa Barat jadi bingung sendiri ini. Ini orang maunya apa? Ya, bagusnya terus terang saja, serang lagi KDM kalau berani. Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu betul, beliau adalah tuturkeun urang dina pembangunan. Ngan urusan salat, urusan tauhid, urusan ibadah tuturkeun kiai. Keprok atuh. Aing geus tarik-tarik ngomongna. Keprok atuh manya aing kudu ngaluarkeun makoli. Tuturkeuneun pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Doakeun muga-muga teras-teras diwuwuh ku taufik hidayah ti Allah. Sehat alwafi alfiat Bapak aing yeuh. Bapak aing Pak Deddy ngan urusan usoli, urusan praktek salat, urusan agama tuturkeun kiai di lembur masing-masing. Salah henteu aing ngomong kitu? Keprok atuh. Protokol lieureun ngadere aing. Cenah Ibu. Muga-muga we urang lalebet surganya. Amin amin. Haroyong. Rek diajak si Jokowi moal. Gibran rek diajak moal. Moal kudu dieureunkeun sia eta mah. Allah. Alah, pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkeun walungan, solokan, ngabenertibkeun hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ka KDM. Cenah KDM aya kitu pahamna keun urusan manehanana. Salagi anjeunna teu ditah nyembah kana patung lah sok antepkeun. Ngan lamun geus ditah nyembah kana patung karak lawan aing ge panghareupna. Karena garis perjuangan mereka itu persis sama ketika menyerang Jokowi, ketika menyerang Gibran. Bahkan sekarang pun ancang-ancang untuk menyerang Prabowo. Itu juga mereka bertakiyah terhadap Prabowo. Karena tadi itu sama dengan kemenangan KDM. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan FPI yang tercermin dari Kiai Haji Miftah Fauzi ini juga membingungkan. Di satu sisi dia memuji-muji KDM, di sisi lain dia menghina-hina Pak Jokowi, menghina-hina Pak Gibran. Padahal Prabowo, Jokowi, Gibran, KDM itu satu suara, satu komunitas, satu cita-cita, satu perilaku, satu kelompok lah begitu. Bagaimana mungkin mereka memilah-milah? KDM-nya dipuji, Jokowinya dihina, Gibrannya dihina. Nah itu ketahuan banget kan takiyahnya. Jadi masyarakat Jawa Barat yang bingung ini akhirnya bisa mengambil kesimpulan, oh ini pura-pura baik aja terhadap KDM. Buktinya terhadap Jokowi menyerang, terhadap Gibran menyerang, terhadap Prabowo juga ancang-ancang untuk menyerang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijelaskan di video kemarin bagaimana konstelasi politik, bagaimana orang-orang ini berkumpul dengan kelompok-kelompoknya. Jadi FPI itu bersinergi atau berkelompok dengan HTI, dengan PKS, dan ditambah sekarang dengan unsur-unsur PDIP dan Purnawirawan. Nah, mereka-mereka ini sudah jelas bersama-sama rival terhadap Jokowi, Prabowo, Gibran, dan KDM. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu poin utamanya bagaimana kita melihat takiyah mereka, kamuflase mereka, terutama Habaib Alwi yang jelas-jelas sangat kentara, sangat ketahuan bertakiyahnya, berkamuflasenya. Di satu sisi mereka bermanis-manis dengan KDM, mendukung KDM, di sisi lain menghina-hina Pak Jokowi dan Pak Gibran.
Nah, ini memperlihatkan bahwa mereka memang sebenarnya tidak mendukung KDM, hanya berpura-pura saja. Maka rakyat Jawa Barat mulai sekarang hati-hati terhadap manuver kelompok ini yang memang sudah dideklarasi oleh HRS bahwa pilkada dia boleh menang, tetapi perjuangan kita tetap jalan memberantas mereka. Ya, mereka itu Jokowi, Gibran, KDM. Tetapi karena Jokowi bersekutu dalam tanda kutip dengan Prabowo, maka Prabowo pun ikut terbawa. Jadi itu yang harus difahami oleh kita, bagaimana melihat permainan politik mereka itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.